Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fedriani, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2310101155. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu membuat video presentasi terkait kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan mata kuliah Critical Thinking dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faras Hanif, MSc IBF. Baiklah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai biografi Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir hingga beliau wafat. Nabi Muhammad ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal yang disebut juga dengan tahun gajah. Karena pada masa itu tentara Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Nabi Muhammad merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad ini merupakan keturunan Bani Hashim dari garis keturunan sang ayah. Baiklah, Rasulullah juga terlahir sebagai anak yatim, karena saat masih di dalam kandungan, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat. Dan saat ia berusia 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah binti Wahab meninggal dunia. Sejak saat itu beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun hingga sang kakek ini wafat. Setelah sang kakeknya wafat, ia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau juga diajarkan mengembala kambing hingga mengikuti jejak sang paman menjadi seorang pedagang. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, yang di usia yang masih bisa dikatakan cukup muda, beliau itu berdagang dengan sangat jujur dan dapat dipercaya sehingga diberi gelar Al-Amin. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Dan di saat usia 40 tahun, 6 bulan 12 hari, Nabi Muhammad menerima wahyu. Ceritanya itu pada suatu hari Rasulullah SAW bermimpi bahwa malaikat Jibril datang menemuinya. Beliau kemudian menyendiri di Gua Hira untuk merenung. Saat itulah Jibril datang menyampaikan wahyu Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut tertera dalam surah Al-Alaq ayat 1-4. Oke, Nabi ini melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ajaran yang disampaikan Nabi itu sangat bertentangan dengan agama yang dianut oleh masyarakat sekitar, sehingga Nabi harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan Nabi ini berdakwah hanya kepada keluarga dan kerabat dekatnya saja. Sehingga seiring berjalannya waktu, pengikut Nabi Muhammad makin bertambah jumlahnya. Akhirnya setelah 3 tahun, Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Sasaran dakwahnya kini bukan hanya kerabat dekatnya saja, melainkan juga masyarakat umum. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad itu wafat di usia 63 tahun, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Baiklah, sekarang kita akan membahas apa saja sih prinsip kepemimpinan Nabi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa prinsip kepemimpinan Nabi dalam beberapa bidang. Di sini saya mengambil 5 bidang, yaitu yang pertama bidang dakwah dan keluarga, yang kedua bidang bisnis, yang ketiga bidang sosial, yang keempat bidang pendidikan, dan yang terakhir itu bidang hukum dan kepemimpinan perang. Oke, di sini kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama dari prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang dakwah dan keluarga. Yang pertama itu, prinsip Nabi itu adalah keteladanan. Keteladanan ini disebut juga dengan uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu adalah teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan. Ia menunjukkan contoh terbaik dalam berdakwah dan kehidupan keluarga, sehingga umat Islam itu diharapkan mengikuti jejaknya. Yang kedua, prinsip empati dan kasih sayang. Nabi Muhammad selalu menunjukkan kepedulian, empati, dan kasih sayangnya terhadap umatnya. Kepemimpinannya ini didasarkan pada perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan dan kebutuhan orang lain, baik itu dalam konteks dakwah maupun keluarga. Yang ketiga, itu konsultasi atau syura. Jadi dalam pengambilan keputusan, Nabi Muhammad ini seringkali melibatkan para sahabatnya dalam proses konsultasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita itu mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota kelompok atau umatnya. Dan yang keempat, itu adalah prinsip kesabaran dan keteguhan.
Nabi Muhammad menunjukkan ketabahan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik itu di dalam dakwah maupun di dalam kehidupan keluarga. Sabar dan istiqomah itu menjadi prinsip paling penting dalam memimpin dengan bisnis. Oke, yang kedua kita memasuki prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang bisnis. Yang pertama itu prinsip integritas dan kejujuran. Oke, jadi di sini saya mengambil prinsip dan relevansinya pada saat ini. Prinsip Nabi itu di integritas dan kejujuran adalah Nabi Muhammad melarang praktik menipu atau menyembunyikan cacat atau aib pada produk yang dijual, sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu Al-Amin itu artinya yang dapat dipercaya, dan Nabi diberi gelar As-Shodiq yang artinya jujur. Relevansinya pada saat ini, integritas dan kejujuran itu membentuk dasar kepercayaan yang sangat penting dalam dunia bisnis dan dalam dunia bisnis modern pada saat ini. Konsumen dan mitra bisnis cenderung lebih percaya pada perusahaan yang transparan dan jujur. Oke, yang kedua itu prinsip kepedulian. Oke, prinsipnya itu Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan dan kesejahteraan umatnya, baik itu dari segi kesehatan, keamanan, dan juga Nabi Muhammad ini peduli terhadap kesejahteraan keluarga dan umatnya. Relevansinya pada saat ini, pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan akan menciptakan ikatan yang kuat antara perusahaan dan anggota timnya, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi turnover karyawan. Oke, yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip Nabi Muhammad ini hidup dengan gaya yang sederhana, bahkan setelah kesuksesan di bidang bisnis. Beliau tidak tergoda oleh kemewahan dan tetap mempertahankan pola hidup yang sederhana. Relevansinya pada saat ini, kesederhanaan dalam pemimpin itu dapat menciptakan budaya organisasi yang fokus pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan menghindari perilaku yang dapat merugikan. Baiklah, selanjutnya prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang sosial. Oke, dalam bidang sosial ini ada 3 prinsip. Yang pertama itu keadilan sosial yang diterapkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Oke, keadilan sosial ini merupakan nilai utama dalam ajaran Islam. Bahkan Nabi telah menunjukkan prinsip keadilan sosial itu melalui berbagai tindakan. Bahkan ajarannya seperti keadilan dalam berbicara dan bagaimana Nabi memperlakukan umatnya. Beliau ini memberikan contoh sikap adil dalam memberikan nasihat, mendengarkan keluh kesah umatnya, dan menyelesaikan konflik pada suatu masalah. Yang kedua itu kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap kaum yang lemah. Di sini bagaimana cara Nabi memperlakukan kaumnya yang mengalami kesulitan dengan penuh kasih sayang, empati, dan kepedulian. Bahkan Nabi Muhammad itu sangat sering membantu umatnya yang sedang kesusahan. Bahkan di saat Nabi pun merasa kesusahan, Nabi tetap membantu umatnya. Oke, yang ketiga yang terakhir itu peran Nabi Muhammad SAW dalam meningkatkan kesatuan umatnya. Oke, peran Nabi dalam meningkatkan kesatuan umatnya ini sangat besar dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan. Ini dapat kita lihat bagaimana peran Nabi dalam menyatukan suku atau kabilah. Pada masa jahiliyah, Arab terbagi menjadi berbagai suku dan kabilah yang seringkali bersaing dengan dan bertentang antara satu sama lainnya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad datang dengan pesan Islam yang menekankan persatuan dan menjadikan perbedaan dan Nabi itu meniadakan perbedaan suku sehingga memperkuat kesatuan umat Islam. Selanjutnya yang ketiga itu prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini ada 2 prinsip. Yang pertama itu pendidikan moral dan etika. Jadi di sini Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus pada pendidikan karakter dan akhlak umatnya. Beliau menekankan pentingnya sifat-sifat mulia seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kemurahan hati. Memberikan panduan etika dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama, dan memperlakukan orang lain dengan baik melalui hadis dan sunnahnya. Dan yang kedua itu prinsip inovasi dan kreativitas.
Meskipun Nabi Muhammad SAW itu hidup pada masa yang berbeda dengan zaman sekarang ini, beliau memiliki peran yang signifikan dalam membangun inovasi dan kreativitas umatnya, terkhususnya dalam bidang pendidikan. Ini bisa kita lihat dari bagaimana cara Nabi dalam memberikan kebebasan berpikir pada umatnya, sehingga umatnya itu bisa berpikir kreatif dan inovatif yang terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang hukum. Di sini terbagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama itu meningkatkan perlindungan hak asasi terhadap umatnya dengan berbagai aspek, seperti aspek keadilan dan kesetaraan. Bahwa Nabi itu melarang kita dalam membedakan suku antara suku yang satunya dengan yang lain, perbedaan warna kulit bahkan status sosial. Dan juga aspek perlindungan terhadap kehormatan dan privasi. Nabi Muhammad itu melarang adanya penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan pelecehan terhadap kehormatan pribadi seseorang. Karena setiap individu itu berhak untuk dihormati dan dilindungi. Yang kedua, hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat dengan menyertai kejujuran dan keadilan dalam menegakkan hukum Islam yang berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hukum Islam ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Yang ketiga, sikap keterbukaan dalam penyelesaian sengketa dan konflik di hadapan publik dan mendorong umatnya itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama. Oke, yang kelima itu prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang perang. Jadi di sini ada 3 prinsip juga. Yang pertama itu pemahaman tujuan perang. Nabi Muhammad itu menjelaskan tujuan perang harus jelas dan sesuai dengan prinsip keadilan. Perang itu hanya boleh dilakukan untuk membela diri dan menghentikan ketidakadilan. Yang kedua, perlindungan warga sipil. Nabi Muhammad melarang membahayakan warga sipil atau merusak fasilitas umum selama konflik. Perlindungan terhadap orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam konflik adalah prinsip yang dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, larangan penggunaan senjata kimia. Dalam suatu peperangan, Nabi Muhammad itu melarang penggunaan senjata kimia atau segala bentuk tindakan yang dapat merugikan lingkungan atau kesehatan manusianya. Oke, di sini saya mengambil contoh kepemimpinan Nabi dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ini biasa juga kita sebut dengan perang Parit. Itu terjadi pada tahun 627 Masehi. Dalam perang ini, Nabi Muhammad menghadapi beribu pasukan gabungan suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya yang bermaksud untuk menyerang kota Madinah. Pada saat itu, beliau menerima saran dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit sebagai strategi pertahanan. Pekerjaan menggali parit itu melibatkan seluruh umatnya, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun terlibat di dalam menggali parit tersebut. Meskipun dalam kondisi cuaca yang bisa dikatakan sulit dan sumber daya yang sangat terbatas, Nabi tetap membimbing umatnya dengan contoh kerja keras dan kerjasama. Sehingga strategi yang dikerjakan tadi itu berhasil untuk menghentikan serangan pasukan musuh. Dan setelah beberapa waktu, musuh mengalami kesulitan logistik dan kehabisan pasokan. Meskipun dalam keadaan sulit, kepemimpinan Nabi dalam mengilhami umatnya itu untuk bekerja sama, mengatasi rintangan, dan melibas ancaman musuh itu berhasil. Sehingga dalam kemenangan tersebut, Nabi Muhammad telah menunjukkan prinsip-prinsip kebijakan perang yang mencakup pertahanan diri yang tegas, perlindungan terhadap warga sipil, dan penggunaan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tanpa merugikan pihak yang tidak terlibat langsung dalam perang tersebut. Sekian presentasi saya terkait prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kepemimpinan Nabi itu ada dalam beberapa bidang. Contohnya dalam bidang dakwah dan keluarga, bidang bisnis, bidang sosial, bidang pendidikan, dan juga yang terakhir itu tadi bidang hukum dan kepemimpinan perang. Dan juga bisa kita lihat bagaimana prinsip pada zaman Nabi itu relevansi pada saat ini ya. Dan juga bahwa prinsip yang sangat menonjol di diri Nabi itu adalah prinsip kejujuran dan keadilan terhadap umatnya. Sehingga Nabi tadi bisa diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Dan di sini bagi saya sosok pemimpin atau suri tauladan yang bisa kita contoh itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.